Halo para pendengar, di video kali ini gue kepengen bahas salah satu anime isekai yang gue tunggu di tahun ini, yaitu Isekai Handyman Saito. Berhubung animenya sudah masuk episode ketiga ketika video ini dibuat, jadi ini adalah waktu yang tepat untuk kita bahas. So, mari kita bahas sebentar aja. Isekai Handyman Saito atau Isekai Tukang, ini adalah anime isekai di mana si MC tidak mempunyai kekuatan apa-apa dan yang dia bisa hanyalah melakukan pekerjaan sebagai seorang tukang. Salah satu contohnya adalah tukang ngebuka kunci dan tukang masak. Nah, anime ini diadaptasi dari manga dengan judul yang serupa dan manganya terbilang cukup pendek di setiap chapternya. Ini yang jadi alasan kenapa satu episode anime ini terasa seperti beberapa cerita yang digabung jadi satu. Seperti yang pernah gue jelaskan di video yang lain, nilai jual tertinggi dari Isekai Saito adalah keunikan setiap karakternya. Setiap dari mereka mempunyai ciri khas masing-masing dan beberapa dari mereka bisa dibilang sebagai karakter yang anti-mainstream. Karena yang dijual dari anime ini adalah karakternya, makanya di bagian awal animenya kita diperkenalkan dengan berbagai macam karakter yang terasa tidak saling terhubung. Tapi seperti yang bisa kita lihat di akhir episode 3, satu persatu dari mereka nantinya akan saling bertemu dan inilah yang membuat ceritanya jadi makin menarik. Nah, dari semuanya ada 3 karakter yang sangat gua suka di anime ini, yaitu si karakter peri, si karakter raja, dan si karakter penyihir pentungan. Yang ngebuat gue suka sama si karakter peri adalah backstory karakternya yang berhasil menjelaskan alasan kenapa si peri sangat membutuhkan koin emas. Gue sangat terkesan ketika pertama kali baca versi mangganya dan tahu tentang backstory si peri. Lalu kalau karakter raja, satu hal yang gue suka dari karakter ini adalah keOP-annya. Ketika pertama kali tahu karakter ini dari manga, gue merasa kalau dia hanyalah karakter raja yang pemalas. Tapi ketika dia tiba-tiba balik dengan kepala Raja Iblis, langsung ngebuat gue sadar kalau ternyata si raja juga mempunyai keunikannya tersendiri. Bahkan bisa dibilang kalau si raja adalah karakter terkuat di anime Isekai Saito. Dan terakhir, karakter yang paling bikin gue kaget ketika pertama kali baca mangganya adalah si penyihir pentungan. Meskipun dia disebut sebagai penyihir, tapi dia malah menggunakan pentungan raksasanya untuk memukul orang dan bukan untuk mengeluarkan sihir. Hal yang paling gue kagetkan pada saat itu tentu saja adalah ukuran tongkatnya yang terlalu besar, padahal karakternya digambarkan sebagai orang tua yang kurus. Nah, dari tadi yang gue ngomongin cuma karakter, karena memang yang bagus dari Isekai Saito adalah karakternya. Dan versi animenya berhasil menampilkan semua karakternya dengan sangat baik, meskipun masih ada beberapa karakter lagi yang belum dimunculkan. Sekarang kalau ngomongin cerita, sekilas Isekai Saito memang terlihat seperti anime tanpa adanya cerita ataupun tujuan. Tapi yakin sama gue, perlahan-lahan ceritanya akan kelihatan ketika semua karakternya saling bertemu. Jadi kalau kalian pengen ngelihat cerita di anime ini, palingan kalian harus nunggu sampai episode 6 ke atas. Cuma setidaknya ya, bagian akhir episode 3 berhasil ngebuat gue hype ketika pertama kali nonton. Bahkan ketika gue nonton ulang, di mana Saito berhasil menemukan jalur baru di dalam labirin dan ngebuat semua petualang kembali berkumpul. Scene ini bagus banget loh, apalagi ditambah dengan suara piano. Semakin ngebuat scene-nya jadi sangat indah untuk dilihat dan juga didengar. Lalu satu persatu petualang mulai berkumpul yang menjadi pertanda kalau ceritanya mulai bergerak dan semua karakternya akan bertemu. Ya intinya anime ini berhasil memuaskan ekspektasi gue di 3 episode pertamanya. Kalau menurut kalian gimana nih? Apa kalian suka dengan tipe cerita seperti Isekai Saito? Coba komen di bawah. Makasih semua yang sudah mendengarkan, dan bye-bye!